Daerah kanan di YouTube nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok R ingin mempresentasikan hasil kerja kami kegiatan kelompok proyek 1 dengan beranggotakan saya Rio Joharno Putra dengan NIM H1A023090. Saya Guna Disidik dengan NIM H1A02304. Saya Iga Almudin dengan NIM H1A0230688. Pertanyaan nomor 1 akan dipresentasikan oleh Guna Disidik. Oke, jadi di sini ada yang tunggal topiknya. Yang pertama, hitung nilai berikut. Di sini ada AA, BB, dan CC, di mana itu nilainya hasil dari modulus 2 jilid NIM terakhir kita di modulus dengan 16. Kemudian di situ ada pertanyaan B, satuannya nanti kilohertz, terus frekuensi pencumplikan adalah 44,1 kilohertz. Terus ada pertanyaan C, sinyalnya nanti sepanjang 1 detik. Terus D, menyimpan semua sinyal di berkas .wave. Kemudian nanti kita plot sinyalnya dan juga spektrum dayanya di setiap sinyal tersebut. Oke, baik. Jadi ini untuk program yang pertama, di situ ada menghitung modulus terlebih dahulu. Di sini sudah sesuai ya. 4 mod 16 itu sama dengan 4, terus 68 mod 16 sama dengan 4, 90 mod 16 sama dengan 10. Maka di sini didapatkan nilai AA dan BB itu sama, yaitu 4 kHz, dan nilai CC-nya nanti 10 kHz. Kemudian di sini persamaan gelombangnya, di mana untuk gelombang sinus dinotasikan dengan 1, kemudian untuk gelombang sautut dinotasikan dengan 2, untuk gelombang square dinotasikan dengan 4. Di sini menggunakan gelombang standar, yaitu 2pi dikali Ft. Dalam persamaan di atas, saya merupakan variabel waktu yang berkisar dari 0 hingga 1 detik dengan langkah 1 per Fs. Dan 1 dan square adalah fungsi untuk menghasilkan sinyal yang sesuai dengan bentuknya, yaitu gergaji dan sinyal kotak. Kemudian ada sinyal segitiga dan sinyal square wave di situ secara berturut-turut ya. Hasil dari masing-masing frekuensi kemudian diolah dalam MATLAB dan keluarannya berupa bentuk suara dimasukkan ke dalam berkas .wave tadi, serta ada grafik. Berikut ini ada programnya. Situ. Kemudian ini ada audio write, di situ adalah fungsi untuk memasukkan berkas suara ke dalam file yang sudah dinamai sesuai dengan keinginan kita. Kemudian ada analisis dengan menggunakan FFT, dan ada windowing di situ. Kemudian ada menghitung FFT-nya dan mencari spektrum amplitudonya. Kemudian di sini ada bagian untuk menampilkan sinyal yang sudah dibuat. Ya, program dirancang untuk membandingkan karakteristik 4 jenis gelombang, yaitu sinus, sawtooth atau gergaji, segitiga, dan kotak atau square wave, dalam representasi analog dan digital. Gelombang tersebut dibangkitkan dengan 2 frekuensi berbeda, yaitu 4 kHz untuk NIM 04 dan NIM 8, dan 10 kHz untuk NIM 90. Dan frekuensi samplingnya itu 44,1 kHz, sesuai instruksi dari soal. Setelah membangkitkan sinyal, dilakukan analisis frekuensi menggunakan fast Fourier transform atau FFT untuk memeriksa komponen spektral masing-masing gelombang. Program di atas juga menerapkan penjenelaan Henning untuk meminimalkan leakage effect dalam analisis FFT. Secara keseluruhan, program ditujukan untuk melakukan uji coba perbedaan antara sinyal analog dan digital, terutama dalam hal distorsi frekuensi yang muncul akibat proses sampling. Kemudian ini ada outputnya, di situ gambar 2 merupakan output sinyal dengan nilai 4 kHz, dan gambar 3 merupakan output sinyal dengan nilai 10 kHz. Di situ ada 4 jenis bentuk gelombang, kayak sin, ada segitiga, ada sawtooth, dan juga ada square wave. Dan juga ada spektrum
masing-masing gelombangnya. Dalam domain waktu, gelombang sinus menunjukkan bentuk yang halus dan periodik karena hanya terdiri dari satu komponen frekuensi dasar tanpa adanya harmoni tambahan. Gelombang sawtooth, segitiga, dan square menampilkan bentuk yang lebih kompleks akibat keberadaannya harmonik. Gelombang sawtooth memiliki harmonik lengkap, yaitu harmonik ganjil dan genap, dengan amplitudo yang menurun sebanding dengan urutan harmoniknya. Gelombang segitiga hanya mengandung harmonik ganjil dan amplitudonya menurun lebih cepat secara kuadrat, sehingga bentuknya tampak lebih halus. Sementara gelombang kotak atau square wave mengandung harmonik ganjil dengan amplitudo yang menurun secara linear, menyebabkan bentuk sinyal tampak tajam dan cenderung seperti frekuensi tinggi. Selain pengaruh dari frekuensi dasar juga terlihat jelas. Gelombang dengan frekuensi 10 kHz memiliki periode yang lebih pendek dan tampak lebih rapat dibandingkan gelombang 4 kHz. Dalam domain frekuensi, hasil fast Fourier transform memperlihatkan karakteristik spektral dari masing-masing gelombang. Gelombang sinus menghasilkan spektral tunggal yang bersih pada frekuensi dasarnya, menunjukkan bahwa tidak ada harmonik lain yang terlibat. Gelombang sawtooth dan square wave memiliki spektrum yang lebih lebar karena mengandung banyak harmonik, sehingga muncul banyak puncak pada kelipatan frekuensi dasar. Sedangkan pada gelombang segitiga, hanya harmonik ganjil yang muncul, dan amplitudenya menurun lebih cepat, sehingga spektrumnya relatif lebih sempit dan halus. Kemudian pada proses FFT terjadi aliasing karena laju sampling atau sampling rate yang digunakan sebesar 44,1 kHz, maka frekuensi tertinggi yang dapat direpresentasikan tanpa distorsi adalah 22,05 kHz atau setengahnya. Itu merupakan batas Nyquist. Pada sinyal dengan frekuensi dasar 10 kHz, harmonik ketiga 30 kHz, dan seterusnya akan melebihi batas Nyquist dan akan terlipat ke frekuensi yang lebih rendah secara digital, menghasilkan distorsi atau spektrum palsu. Dan efek seperti ini lebih menonjol pada gelombang sawtooth dan square wave, karena memiliki harmonik tinggi yang signifikan. Untuk soal nomor 2 di sini, yang pertama adalah membuat gelombang baru, di mana gelombang baru ini merupakan penjumlahan sinyal sinus dari semua frekuensi yang telah dibuat. Di sini kita menggunakan gelombang sinus pertama, yaitu X1T, dengan gelombangnya itu sin 2pi F1 kali T. Gelombang sinus kedua yang kita gunakan adalah X2T sama dengan sin 2pi kali F2 kali T. Dan gelombang sinus ketiga yang kita gunakan yaitu X3T sama dengan sin 2 kali pi kali F3 kali T. Kemudian setelah itu kita akan memplot bentuk sinyal yang telah dibuat untuk 4 periode. Kemudian memplot spektrum amplitude dan spektrum daya setiap sinyalnya. Cuplikan pertama dengan menggunakan jendela rektangular, segitiga, Hamming, dan Henning. Untuk setiap plot spektrum akan dijelaskan komponen frekuensi yang muncul dan juga perbedaan spektrum sinyal dengan menggunakan jendela yang berbeda. Langsung masuk di source code-nya yang di awal di sini untuk mendefinisikan vektor waktunya, kemudian parameter seperti AA, BB, CC itu diambil dari modulus NIM anggotanya yang dimodulus dengan 16. Kemudian parameter AA, BB, dan CC ini digunakan untuk sebagai frekuensi. Nah, kemudian di sini ada fungsi untuk mengenerate ataupun menghasilkan gelombang sinus. Kemudian di sini kita menggunakan frekuensi sampelnya itu 1/0,01 atau 100 Hz. Kemudian kita akan memplot gelombang sinusnya. Nah, kemudian di sini kita akan menggunakan atau mengaplikasikan fungsi jendela yang berbeda, di mana di sini ada rectangular windows, ada segitiga window, Hamming window, dan juga Henning window. Untuk masing-masing
window atau jendela di sini akan dikalkulasikan ataupun dianalisis FFT. Di sini untuk yang pertama itu analisis FFT gelombang sinus untuk rektangular, yang kedua di sini untuk gelombang segitiga, kemudian FFT gelombang Hemming, dan juga FFT untuk jendela Henning. Kemudian di sini mengkalkulasikan atau menghitung power spectrum dari masing-masing windowing ataupun jendela. Nah, kemudian kita membuat plot untuk power spektrumnya dan juga memplot amplitude spektrumnya. Jadi untuk keseluruhan program ini bertujuan untuk melakukan analisis sinyal dalam domain frekuensi dengan menggunakan analisis FFT dan mengeksplorasi pengaruh berbagai jenis window function terhadap spektrum amplitude dan spektrum daya dari sinyal yang dihasilkan. Sinyal yang dianalisis dihasilkan dari 3 gelombang sinus yang frekuensinya itu sebesar 4 kHz, 4 kHz dan juga 10 kHz. Gelombang-gelombang ini kemudian dijumlahkan untuk membentuk gelombang baru. Penggunaan FFT di sini memungkinkan konversi sinyal dari domain waktu ke domain frekuensi sehingga memudahkan identifikasi komponen frekuensi yang dominan dalam sinyal. Selain itu juga mengaplikasikan berbagai jenis window function seperti rektangular, triangular, Hemming, dan Henning untuk melihat pengaruhnya terhadap hasil analisis spektrum. Fungsi jendela di sini digunakan untuk mengurangi leakage frekuensi yang dapat memengaruhi kualitas spektrum yang dihasilkan oleh FFT. Melalui perhitungan spektrum daya yang dihitung dengan mengkuadratkan nilai FFT, memberikan gambaran mengenai distribusi energi pada frekuensi-frekuensi yang berbeda. Secara keseluruhan, tujuannya untuk mengeksperimen dengan efek penggunaan windowing dalam analisis FFT, serta untuk menganalisis distribusi frekuensi dan daya dalam sinyal. Visualisasi yang dihasilkan juga memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai pengaruh window function terhadap hasil analisis spektrum dan membantu dalam memahami hubungan antara sinyal dalam domain waktu dan frekuensi. Di sini ada output yang dihasilkan yaitu di gambar 4, di mana gelombang sinus dengan input NIM 004, 68, dan 90, dan juga hasil penjumlahannya. Kemudian di sini ada output dari rectangular amplitude spectrum dan juga triangular amplitude spectrum. Nah, di sini untuk Hemming amplitude spectrum dan juga Henning amplitude spectrum. Ini juga terlampir power spectrum dari masing-masing window function. Berdasarkan keempat gambar spektrum amplitude dan daya yang ditampilkan, terlihat bahwa terdapat 3 komponen frekuensi utama yang muncul, yaitu 4 kHz, 4 kHz, dan juga 10 kHz. Ketiga frekuensi ini berasal dari 3 gelombang sinus yang berbeda yang kemudian dijumlahkan untuk dianalisis dalam domain frekuensi. Nah, setiap gambar tadi mewakili hasil transformasi Fourier dengan jenis jendela yang berbeda, yaitu rektangular, triangular, Hemming, dan Henning. Penggunaan jendela rektangular menunjukkan puncak amplitude yang sangat tajam dan tinggi, mencerminkan resolusi frekuensi yang sangat baik. Tetapi ada kelemahannya, yaitu muncul side lobe yang tinggi dan mengindikasikan adanya kebocoran spektral yang cukup besar. Di sisi lain, jendela triangular atau segitiga memberikan hasil yang berada di antara Henning dan rektangular. Puncak-puncaknya tetap cukup tajam dan side lobe-nya lebih kecil daripada rektangular, meskipun tidak serendah Henning. Sementara itu, penggunaan jendela Henning menghasilkan spektrum dengan puncak amplitude yang cukup jelas dan side lobe yang sangat rendah, sehingga kebocoran spektral ataupun spectral leakage dapat diminimalkan. Tetapi di sini kelemahannya adalah resolusi frekuensinya yang tidak setajam jendela lain, karena main lobe atau lebar puncak utamanya itu yang lebih lebar. Jendela Hemming memberikan hasil serupa dengan Henning, tetapi memiliki side lobe yang sedikit lebih tinggi dan main lobe yang lebih sempit, sehingga menjadi kompromi antara resolusi dan kebocoran. Secara keseluruhan, pemilihan jendela memengaruhi tampilan spektrum sinyal, khususnya dalam hal resolusi frekuensi dan tingkat kebocoran spektral.
Selanjutnya, untuk pertanyaan nomor 3 dari Fourier gelombang kotak 1, terdapat beberapa instruksi pengerjaan. Di antaranya A, diketahui deret Fourier untuk gelombang kotak adalah sebagai berikut. Bisa dilihat dari persamaannya. Kemudian membuat gelombang kotak dengan frekuensi 1 kHz yang dicuplik dalam frekuensi pencuplikan 44.100 kHz, 44.100 Hz menggunakan komponen harmonis berikut. Harmonis 1 sampai dengan ketiga, 1 sampai dengan kelima, 1 sampai dengan ketujuh, 1 sampai dengan ke-9, dan 1 sampai dengan ke-11. Kemudian melakukan analisis FFT terhadap setiap gelombang yang dihasilkan. Terus yang terakhir, untuk setiap gelombang yang dihasilkan, menggambarkan semua komponen penyusun sepanjang 4 periode fundamental, gelombang yang dihasilkan sepanjang 4 periode fundamental, dan spektrum gelombang yang dihasilkan melalui analisis sepanjang 1024 pencuplikan pertama. Ya, kemudian ada jawabannya. Untuk kode sumber jawaban soal nomor 3, pertama itu mendefinisikan parameter utamanya, di mana frekuensi samplingnya itu sebesar 44.100, kemudian frekuensi dasarnya, frekuensi dasar gelombang kotak yaitu 1000, kemudian periode dasarnya, minimum untuk FFT, dan kemudian diambil yang lebih besar untuk dan pendefinisian vektor waktu. Harmonik ganjil yang digunakan itu ada 1, 3, 5, 7, 9, dan 11. Kemudian dilakukan pembentukan sinyal menggunakan deret Fourier hanya untuk harmonik ganjil. Kemudian plot domain waktu hanya 4 periode pertama. Selanjutnya FFT sepanjang 1024 cuplikan pertama. Dan yang terakhir itu untuk plot spektrum amplitudenya. Nah, output yang dihasilkan itu terdapat ada gambar 9 untuk harmonik 1, kemudian ada gambar 10 harmonik 1 sampai dengan 3, kemudian ada gambar 11 harmonik 1 sampai dengan 5, dan dan ada gambar 12 harmonik 1 sampai dengan 7, dan gambar 13 harmonika 1 sampai dengan 9, dan yang terakhir ada gambar 14 harmonika 1 sampai dengan 11. Pada gambar-gambar di atas, itu di mana hanya harmonik pertama yang digunakan, sinyal berbentuk hanya berupa gelombang sinus murni yang memiliki bentuk melengkung lembut serta spektrum frekuensi yang hanya menampilkan satu puncak pada frekuensi dasar. Terus kemudian pada harmonika ketiga, sinyal di domain waktu mulai menunjukkan distorsi dengan bagian naik turun yang lebih tajam. Seiring dalam bertambah harmonika, sehingga harmonika 5, 7, 9, dan 11, bentuk gelombang di domain waktu semakin mendekati gelombang kotak, dengan sisi yang lebih datar dan transisi yang lebih tajam di antara puncak dan lembahnya. Analisis spektrum FFT yang dilakukan pada 1024 sampel pertama menunjukkan puncak-puncak frekuensi pada bilangan ganjil, yaitu 1 kHz, 3 kHz, 5 kHz, dan seterusnya. Dengan amplitudo yang menurun sebanding dengan 1 per K, sesuai dengan teori deret Fourier. Dengan demikian, keenam output tersebut secara kolektif menunjukkan bahwa semakin banyak harmonika yang dihasilkan, hasil sintesis semakin mendekati bentuk gelombang kotak ideal, baik dari segi tampilan waktu maupun distribusi frekuensi, sekaligus mengilustrasikan prinsip konvergensi dari Fourier dalam merekonstruksi sinyal diskontinu. Ya, itu adalah hasil presentasi dari pekerjaan kami. Kami dari kelompok R mengucapkan terima kasih dan maaf bila pengerjaan belum maksimal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.